Sudah. Shalom. Puji syukur bagi Tuhan, malam ini kita boleh berjumpa walaupun lewat live ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita waktu, kita boleh belajar bersama dari firman Tuhan malam ini. Dan sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu, minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan kita pengertian apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Bapa surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Kesempatan ini Tuhan, kami boleh belajar bersama dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kami pengertian dan kami boleh menangkap pesan-Mu malam ini lewat firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami. Ketika firman-Mu diberitakan, kami boleh menangkap isi hati-Mu pada malam hari ini. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu mencipta sesuatu yang baru dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, kita bersyukur malam hari ini. Mari kita membuka kitab kita yang tertulis di dalam Amsal 20 ayat 7. Buku Amsal pasal 20 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Sekali lagi saya akan membaca, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, topik yang mau saya ambil dari firman Tuhan ini, rahasia membahagiakan keturunan. Rahasia membahagiakan keturunan. Nah, kita melihat di Amsal pasal 20 ayat 7, Tuhan berjanji, kita sebagai orang yang percaya, Tuhan memberikan janji bahwa keturunan kita akan menjadi orang yang berbahagia dan menjadi orang-orang yang unggul di muka bumi. Apalagi masa-masa kita sekarang, masa pandemi COVID-19. Tuhan menginginkan keturunan kita, anak-anak kita, bahkan hidup kita juga menjadi orang-orang yang berbahagia dan menjadi orang-orang yang unggul di muka bumi ini atau dimanapun berada. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, keturunan kita atau hidup kita menjadi orang yang berbahagia dan unggul di mana kita berada, itu tidak instan. Tetapi ada harga yang harus kita bayar. Dan harga itu tidak mudah. Salah satunya yang harus kita bayar adalah, harga yang harus kita bayar, kita harus menjadi orang-orang yang memiliki kelakuan yang bersih. Sebab dikatakan tadi, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Dan kelakuan bersih itu saya bagi 3 bagian. Nah, yang pertama, hati yang bersih. Kita boleh membaca di dalam Mazmur pasal 71 ayat 1, demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Sekali lagi saya baca Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dan di Amsal pasal 10 ayat 9, demikian firman Tuhan.
Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Siapa berjalan dalam kejujuran, berjalan dengan aman. Tetapi dia yang membengkokkan jalannya akan ketahuan. Nah, hati yang bersih di sini berbicara tentang kemurnian motivasi kita. Artinya, tidak ada motivasi yang lain dalam hidup kita selain menyenangkan hati Tuhan dan menghormati Tuhan. Itulah motivasi kita. Dan itu yang dimaksud bersih hatinya. Nah, kalau kita melihat dalam hidup kita sehari-hari, atau banyak kehidupan orang Kristen berdoa, rajin ke gereja, mengikuti ibadah, tapi dengan motivasi tertentu. Tetapi yang dimaksud di sini bersih hatinya, motivasi kita murni hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada motivasi lain. Bukan supaya kita diberkati, walaupun kita perlu diberkati. Tetapi motivasi kita beribadah kepada Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan menghormati Tuhan. Nah, ada orang Kristen kalau doanya tidak dijawab oleh Tuhan, dia ngambek sama Tuhan, dia merajuk, dia marah sama Tuhan, lalu tidak mau berdoa, tidak datang beribadah lagi. Tetapi yang dimaksud di sini, walaupun doa kita belum dijawab Tuhan, kita tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita terus beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau kita melihat di Daniel pasal 3 ayat 17, motivasi yang murni, ada beberapa anak Tuhan yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Dan ketiga orang ini memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Mereka berkata, seandainya Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian itu, kami tidak akan menyembah kepada patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan mereka siap membayar harga. Tetapi Tuhan melihat motivasi mereka yang murni. Tuhan tidak membiarkan mereka hangus dibakar oleh api itu. Tuhan mengirimkan malaikatnya. Dan mereka dimasukkan 3 orang di dapur perapian. Raja melihat kembali. Raja melihat mereka jadi 4 orang. Karena ada malaikat Tuhan yang melindungi. Dan mereka tidak terbakar oleh api itu. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita perlu memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Walaupun doa kita belum dijawab Tuhan, kita terus mengasihi Tuhan, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan tiap hari. Nah, hati yang bersih tadi yang kedua adalah, kelakuan yang bersih itu tadi yang kedua adalah pikiran yang bersih.
Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran bersih itu berbicara tentang penaklukan diri kita. Menaklukkan diri kita atau menyalipkan kehendak kita secara pribadi dan menyerahkan diri mutlak kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menyerahkan hidup kita, menyerahkan seluruh kehendak kita mengikuti kehendaknya Tuhan. Jadi itu yang dimaksud pikiran bersih, berbicara tentang penaklukan diri atau menyalipkan keinginan daging kita, menyerahkan keinginan kita untuk mengikuti rencana Allah di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, tangan yang bersih. Tangan yang bersih kita melihat di dalam buku Ayub pasal 23 ayat 30, demikian firman Tuhan. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Nah, di dalam Mazmur pasal 24 ayat 4, begini firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dia yang tangannya bersih dan hatinya murni, yang tidak membawa jiwanya pada kesia-siaan dan tidak bersumpah palsu. Nah, tangan yang bersih di sini berbicara tentang perilaku hidup kita yang tidak menyimpang. Dan juga ini berbicara tentang buah-buah pertobatan kita yang bisa dilihat oleh orang di dalam hidup kita sehari-hari. Lewat karakter kita, gaya hidup kita sehari-hari, orang diberkati. Dan orang bisa melihat Yesus lewat karakter kita sehari-hari. Itu yang dimaksud tangan yang bersih. Perilaku kita tiap hari, gaya hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Tuhan menginginkan itu dalam hidup kita setiap hari. Hidup kita boleh menampilkan wajah Kristus dalam hidup kita sehari-hari lewat praktek hidup kita. Nah, hidup kita di bumi ini ada batasnya. Tetapi dampak dari buah kehidupan kita tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dan inilah yang harus kita wariskan kepada generasi berikutnya atau keturunan kita. Nilai-nilai warisan berharga yang harus kita wariskan kepada keturunan kita. Sebab dikatakan tadi, orang yang bersih kelakuannya, maka berbahagialah keturunannya. Itu sebabnya pada malam hari ini kita yang mendengarkan firman ini, biarlah hidup kita sebagai, kalau kita sudah punya anak, kita boleh mewariskan nilai-nilai kerajaan Allah kepada keturunan kita. Mungkin anak-anak rohani kita mau mewariskan nilai-nilai kerajaan Allah.
Sebab seperti yang saya katakan tadi, hidup kita di bumi ini ada batasnya. Tetapi dampak dari buah hidup kita, buah pertobatan kita, tidak bisa dibatasi oleh waktu. Orang akan menerima Yesus juru selamatnya dan memenangkan orang lagi, menjadikan orang lagi murid Yesus oleh karena buah pertobatan dari hidup kita. Nah, seperti pepatah berkata, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nah, ketika kita meninggalkan dunia ini, apa yang harus kita wariskan kepada anak kita, baik itu anak yang kita lahirkan atau anak-anak rohani kita, apa yang harus kita wariskan kepada mereka, dan itu akan diingat. Kita boleh meninggalkan dunia ini, tetapi warisan yang kita tinggalkan, mereka boleh menghidupinya dan mengingatnya seumur hidupnya, dan mungkin diwariskan lagi ke generasinya yang berikutnya. Itu sebabnya pada malam hari ini kita semua yang mendengar firman ini, kita harus memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Kita harus berani berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seandainya Tuhan tidak menjawab doa kami, tetapi kami tidak akan menyembah kepada patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, dalam penerapannya hidup kita sehari-hari, seandainya pun sampai di akhir hidup kita, Tuhan tidak menjawab doa kita, karena jawaban Tuhan atas doa kita itu ada 3 bagian. Yang pertama iya, yang kedua tunggu dulu, yang ketiga tidak. Nah, seandainya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita tetap menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Tuhan yang lebih tahu yang terbaik bagi kita. Nah, upah yang dijamin oleh Tuhan untuk generasi atau anak cucu kita, dan upah itu menjadi janji yang kekal kepada orang-orang percaya, kepada semua orang percaya, bahwa keturunan kita berbahagia di bumi dan menjadi orang-orang yang unggul, orang yang hebat. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, banyak orang ketakutan berlebihan. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut, sebab Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita. Tetapi yang perlu kita perhatikan, kita harus memiliki kelakuan yang bersih. Kelakuan yang bersih itu tadi adalah hati yang bersih. Hati kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya tiap hari kita perlu merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya. Maka gaya hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Tiap hari hidup kita menggenapi firman Tuhan. Jika hidup kita menggenapi firman Tuhan, maka janji Tuhan menjadi bagian kita. Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 20 tadi ayat 7 itu. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi kalau bersih kelakuan kita di hadapan Tuhan,
Tidak hanya kita yang mengalami kebahagiaan itu, tapi keturunan kita juga mengalami kebahagiaan itu. Jadi kita memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih, tangan yang bersih. Amin. Maka ada upah yang dijamin Tuhan, yang kita wariskan kepada anak cucu kita, dan itu menjadi janji yang kekal kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi jika ingin melihat keturunanmu berbahagia dan orang-orang yang hebat diberkati oleh Tuhan, mari miliki hati yang bersih, pikiran yang bersih, dan tangan yang bersih. Jadi orang-orang yang meninggalkan warisan yang abadi bagi anak cucunya ialah nilai-nilai hidup yang berharga dan unggul di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia. Itu sebabnya malam hari ini saya membagikan firman ini bagi kita semua yang mendengar. Mari kita minta kepada Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kemampuan, supaya kita memiliki hati yang bersih, atau seperti di Amsal 20 ayat 7 tadi, kelakuan kita bersih. Kelakuan kita yang bersih itu mencakup 3 bagian: hati yang bersih, pikiran yang bersih, tangan yang bersih. Maka kita akan memiliki keturunan yang berbahagia di bumi ini dan yang unggul dimanapun mereka berada. Seperti janji Tuhan kepada Abraham, keturunanmu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh keturunanmu bangsa-bangsa diberkati. Amin. Luar biasa janji Tuhan. Sebabnya pada malam hari ini saya mengajak kita, mari kita memiliki kelakuan yang bersih, yaitu hati yang bersih, pikiran yang bersih, tangan yang bersih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini. Kesempatan yang indah ini kami boleh belajar bersama dari firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang mengurapi firman ini, menuliskan firman-Mu di loh hati kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bersih kelakuan kami di hadapan-Mu. Memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih. Biarlah pikiran kami dipenuhi dengan pikiran Kristus. Dan kami memiliki tangan yang bersih, yang memiliki perilaku hidup yang tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan. Orang bisa melihat Yesus lewat gaya hidup kami. Buah-buah pertobatan, buah-buah hidup kami bisa dilihat oleh orang dan dinikmati oleh orang. Orang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, melihat gaya hidup kami setiap hari. Tuhan, aku berdoa buat kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menghidupi firman-Mu. Tiap hari kami menggenapi firman-Mu, sehingga tanda-tanda mujizat menyertai hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.